saat ini memang kita sedang ada di dalam bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus, di mana bangsa kita Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk merayakan kemenangan. Saya sedang berada di Hotel Majapahit, hotel yang tentunya kita kenal sebagai suatu kenangan yang hebat atas perjuangan warga negara Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya, tentang perjuangan kemerdekaan. Ini adalah hotel yang sudah lama, yang sudah tua, dan dulu ada suatu peristiwa heroik karena ada banyak orang yang datang berkumpul karena waktu itu ada bendera merah putih biru. Tetapi mereka karena sudah tahu tentang kemerdekaan bahwa Indonesia sudah merdeka, mereka merobek bendera yang berwarna biru, tinggallah putih dan merah. Tetapi banyak orang yang harus mati sebagai bentuk korban. Karena itu saya ingat dalam Alkitab, dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan demikian, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ini adalah suatu cerita yang indah di dalam Alkitab mengingatkan kepada kita tentang nyanyian kemenangan. Kenapa harus melakukan yang namanya nyanyian kemenangan? Karena kemenangan biasanya orang akan meresponi dengan sorak-sorai, dengan pujian, dengan hal-hal yang indah. Sehingga di sini Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kemenangan, kemerdekaan sudah dijamin, sudah diberi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh anak darah domba. Sehingga ada beberapa hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Yang pertama, untuk bisa kita hidup di dalam nyanyian kemenangan. Pertama, perhatikan apa yang kita dengar. Perhatikan apa yang kita terima. Karena kalau kita terima perkataan-perkataan yang membangun, suara-suara yang membangun, suara-suara yang dari sorga, pasti yang mulut kita keluarkan, yang kita sampaikan adalah nyanyian kemenangan. Dan Alkitab memberikan suatu jaminan, dalam mulut kita ada perkataan, ada kuasa yang akan membuat kita melihat hal-hal yang ajaib. Karena itu saya ingat dalam peristiwa proklamasi, yang pertama kali diucapkan adalah memberikan pernyataan bahwa kita sudah merdeka. Selanjutnya bangsa Belanda belum bisa terima, tetapi kenyataannya sudah diproklamasikan. Jadi kemenangan harus dimulai dari ucapan yang yakin dengan tidak bimbang, dengan perkataan iman, maka kita akan mengalami. Nah, hal yang kedua, kita harus menyadari bahwa kemenangan kita itu karena kasih karunia. Kemenangan kita karena pemberian Allah, karena oleh darah anak domba kita diberikan kemenangan. Karena itu tidak boleh ada kesombongan. Kalau kita meraih keberhasilan, kita mendapatkan pencapaian-pencapaian hebat, kita harus sadar itu anugerah. Dikasih otak yang pintar, diberikan kemampuan untuk bisa berjuang, itu pun anugerah atau kasih karunia. Karena itu kita harus bersyukur kemenangan kita, kemerdekaan kita diberikan oleh karena darah anak domba. Dan yang ketiga, kita harus bersaksi untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Karena ada banyak orang yang hidupnya hari ini terbelenggu, yang hari ini hidupnya di dalam penderitaan. Tugas kita adalah menyampaikan kepada banyak orang kesaksian tentang siapa itu Yesus, tentang bagaimana Dia menolong, menyatakan mujizat sehingga orang lain pun merdeka seperti kita. Dan yang terakhir, ada hal yang harus kita perhatikan. Kita harus berjaga-jaga karena iblis tahu waktunya sudah dekat. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa iblis sudah tahu waktunya sudah sangat singkat. Jadi kita harus berjuang terus mempertahankan kemenangan, karena dia ingin kita gagal, dia ingin kita kalah. Tetapi Tuhan yang menjamin kemenangan ingin membuat kita selama-lamanya sampai nanti di sorga nanti kita hidup dalam kemerdekaan dan kemenangan bersama Dia di sorga. Dari Hotel Majapahit Surabaya, saya menyampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.